Oke, tes-tes. Selamat malam, teman-teman. Malam, Pak. Malam, Mas Ponsianus. Yang lain? Oke. Bisa kita mulai ya perkuliahan malam ini ya. Bisa Pak, bisa. Oke, siap. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan sedikit apapun. Untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan malam ini bisa diberi kelancaran hingga nanti di akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Gimana puasanya lancar ya, teman-teman ya? Alhamdulillah Pak, lancar. Alhamdulillah, semangat ya. Nah, untuk malam ini kita lanjut di materi juga. Terus kemudian karena ini habis ini kita libur lumayan lama ya. Jadi ini pertemuan ke-6, terus habis itu libur dan kemudian kita ketemu lagi insya Allah nanti setelah Lebaran ya. Ini kurang lebih kita libur selama tiga mingguan ya. Dan kita masuk lagi tanggal 3 Mei ya. Oke. Seperti itu. Nah, materi kali ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita bahas seputar hardware dan software, terus kemudian ke arah display ya. Dari mulai CRT, LED, LCD sampai plasma sudah kita bahas. Terus kemudian saya juga kemarin bahas sedikit tentang sedikit tentang teknologi dari display ya teman-teman ya. Nah kali ini masih tentang perdisplayan ya. Apa namanya kaitannya dengan mekanisme dari sebuah display itu sendiri, bagaimana sebuah display itu memproses ya. Saya share dulu. Oh ya, sorry, mungkin presensi dulu aja deh ya. Oke, saya presensi dulu. Yang pertama ada Mas Abdul Rahman, ya ada Mas Ali Usman, jika tidak ada. Mas Edi Rasidi. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Mas Habibi. Hadir Pak. Hadir ya. Mas Ilham Hamdi. Hadir Pak. Hadir ya. Terus Mbak Ita Krisnawati. Hadir Pak. Hadir ya. Terus Mas Holis belum ada. Mas Mufid Triyono. Mas Mufid. Halo Mas Mufid. Belum ya. Terus Mas Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Rafael tidak ada. Mbak Rafiatun Nasika. Hadir Pak. Oke, dan yang terakhir Mbak Yuni Sarah. Hadir Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, ada 7 orang ya. Nah, berkaitan dengan processing dari display kali ini,
Nanti ada apa saja silakan diperhatikan ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah seputar display prosesor ya. Jadi ini adalah salah satu perangkat keras ya yang mengubah processing code atau prosesor code tampilan menjadi sebuah gambar yang ada pada sebuah display ya. Nah, terus kemudian di display prosesor terbagi dari beberapa bagian utama termasuk display prosesor itu sendiri ya. Kemarin sempat saya singgung ya. Yang pertama itu ada display file memory, terus ada display prosesor, display generator, dan display konsol. Nah, tentunya masing-masing komponen ini punya fungsi utamanya masing-masing ya. Jadi seperti misalkan kalau kita umpamakan sebuah CPU atau komputer ya, pasti di situ ada prosesornya ya, itu adalah otak dari sebuah komputer. Terus kemudian ada motherboard, ada RAM ya, itu adalah random access memory, sampai penyimpanan juga storage. Terus kemudian ada graphic card atau GPU ya, graphic processing unit juga. Nah, seperti itu. Nah, sama di display juga punya beberapa elemen utamanya hingga teman-teman bisa melihat sebuah tampilan dengan baik ya, dan dengan bagus juga seperti itu. Nah, ini processingnya ya. Jadi dari display file monitor dia masuk ya, dia ranahnya ke arah display controller ya, teman-teman ya. Nah, display controller itu yang nanti mengatur, terus kemudian ada display generator yang dia untuk menggenerate dari display konsol. Nah, display konsol ini yang sempat kemarin kita bahas itu seputar input atau hardware dari sebuah komputer ya, yang contohnya itu apa namanya, keyboard, terus mouse, terus kemudian light pen, sampai printer dan sebagainya ya. Nah, itu adalah display konsol. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada display file memory ya. Ini digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar ya. Jadi dia yang menghasilkan sebuah gambar hampir sama seperti apa namanya, graphic card seperti itu. Terus kemudian dia digunakan juga untuk mengidentifikasi entitas dari sebuah display itu muncul. Terus kemudian yang kedua adalah display controller ya, untuk mengatur permintaan terhadap layanan dari CPU kepada display itu sendiri ya. Jadi dia yang mengatur, misalkan saya mau menggerakkan apa namanya, misalkan menggerakkan mouse atau sebagai macamnya, nah seperti itu. Atau pengen misalkan menampilkan ini, menampilkan itu, nah itu yang mengontrol namanya display controller. Terus kemudian ada display generator ya, yang dia komponen utama dalam generator sinyal video ya. Perangkat yang bertanggung jawab atas produksi sinyal display dalam sistem komputasi atau permainan dengan penampilan dari sebuah display itu sendiri ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ada display konsol ya. Dia berisikan input komponen mulai dari light pen, keyboard, dan mouse ya. Jadi semua komponen ini masuk dalam satu display prosesor hingga apa namanya, kita bisa melihat sebuah display, terus kemudian menggerakkan mouse-nya, menginputkan keyboard dan segala macamnya seperti itu. Nah, apabila salah satu komponen rusak ya pasti ada yang terhambat ya. Bisa jadi tidak bisa menampilkan displaynya, bisa juga misalkan apa namanya, kayak komputernya itu
atau displaynya itu ngehang ya, dia tidak bisa bergerak, bukan karena komputernya, bisa jadi karena displaynya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga komponen yang penting namanya itu frame buffer ya. Jadi itu adalah salah satu alat keluaran video yang mengeluarkan tampilan video dari buffer memori yang berisikan data lengkap dari sebuah frame atau sering disebut kumpulan sebuah pixel ya. Itu namanya frame buffer. Nah, tentunya berbicara soal pixel pasti dia terdiri dari nilai warna untuk setiap pixel dari layar itu sendiri ya. Nah, yang menginputkan itu namanya frame buffer ya. Nah, di sini processingnya juga ya teman-teman. Kalau tadi lebih ke arah processing dari display processor. Nah, kali ini kita berbicara display melalui frame buffer ya. Nah, frame buffer ya tentunya dia mengeluarkan keseluruhan dari pixel di layar ya, dia menampilkan displaynya seperti ini. Nah, terus kemudian masuklah ke display processing unit ini tadi ya, display processing atau display processor ya. Terus kemudian dari display processing unit itu masuk ke arah encoder ya. Encoder ini salah satu apa ya? Shortcut ya, bukan shortcut ya, soket ya. Jadi ada misalkan soket HDMI, ada DVI, ada VGA, ada mini HDMI dan sebagainya. Nah, terus kemudian konektor. Nah, konektor ini adalah kabelnya ya. Jadi ada kabel untuk HDMI dan itu khusus, tidak bisa misalkan kalau teman-teman menggunakan kabel HDMI untuk port di VGA atau di DisplayPort itu nggak bakalan bisa masuk soketnya seperti itu ya. Jadi harus sesuai, misalkan HDMI ya soketnya HDMI, kalau soketnya DVI ya DVI, kalau VGA ya VGA seperti itu. Ada yang tahu ya, di sini pasti tidak asing dengan beberapa soket itu, terutama HDMI yang itu memang general di setiap konektor untuk display itu pasti ada di HDMI ya, seperti itu. Nah, barulah di sini mengeluarkan display ya yang kita bisa operasikan, kita bisa kelola mulai dari gerakannya, tampilannya seperti itu. Ini juga perintahnya seperti apa. Nah, terus kemudian di display processing unit itu ada namanya plans ya, yang dia memang kaitannya dengan display konsol ini tadi seperti itu. Dia menginputkan semacam keyboard atau mouse ya. Nah, itu adalah proses bagaimana display itu bisa muncul ya. Tentunya ada beberapa proses ya, tidak semata-mata langsung muncul ya. Adanya processing, terus kemudian adanya soket atau penghubung ya, semacam transmitter. Terus kemudian ada kabel, nah seperti itu. Nah, dari beberapa komponen ya, misalkan ada satu aja yang error, pasti display kita juga ikutan bermasalah. Nah, yang paling riskan itu adalah di konektornya atau kabelnya ya. Jadi misalkan teman-teman beli kayak kabel HDMI gitu ya, atau mungkin apapun itu, misalkan ada salah dikit itu pasti tidak bisa mengeluarkan display dengan baik. Nah, seperti itu. Saya dulu pernah menggunakan apa namanya monitor yang VGA soketnya ya, namanya soketnya VGA. Nah, waktu itu soketnya udah nancep, tapi waktu itu display yang keluar cuman warna red aja ya. Nah, berarti yang saya detek waktu itu monitornya yang rusak, ternyata bukan. Ternyata itu adalah kabelnya yang bermasalah, makanya ya. Terus kemudian kayak konektor terbaru contohnya HDMI, dia juga kepanjangan dari high definition apa namanya multimedia input ya. Nah, ini adalah soket yang paling banyak di pasaran ya, karena memang selain dia menginputkan sebuah display, dia juga bisa menginputkan audio, terus kemudian dan sebagainya seperti itu. Makanya dia dinamakan high definition multimedia input ya.
input apa interface antara itu ya, saya agak lupa. Nah, terus kemudian selain itu dia juga menampilkan kualitas gambar atau resolusi itu hingga 8K ya. Jadi biasanya ada modelnya gini ya. Jadi kadang kalau teman-teman mungkin beli sebuah sebuah monitor ya, dia memiliki resolusi 4K, tapi untuk konektor atau kabelnya itu belum support 4K, itu tidak bakalan bisa teman-teman gunakan resolusi 4K ya. Jadi kabel juga sangat berpengaruh untuk koneksi ke monitornya seperti itu. Bahkan juga ada namanya DisplayPort ya, dia hampir sama dengan HDMI ya, kurang lebih hampir sama. Coba saya browsingkan. DisplayPort kabel ya. Jadi nah bentuknya seperti ini kalau DisplayPort, tapi kalau HDMI dia utuh ya. Kalau ini cuma setengah gini ya. Nah, ini DisplayPort, kalau HDMI itu utuh modelnya. Nah, HDMI itu utuh ya. Nah, HDMI utuh ya. Nah, ini bedanya. Terus ini misalkan untuk VGA ini, ya ini kabel VGA, terus ini kabel DVI. Nah, ya. Jadi itu adalah beberapa kabel yang digunakan untuk display monitor ya. Ini DVI bentuknya memang seperti ini, ada beberapa soket. Nah, terus ini bentuk mini HDMI ya. Jadi ini ada HDMI normal, ada mini HDMI. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dari beberapa kabel itu tadi dia memiliki fungsinya masing-masing ya. Kalau memang HDMI itu biasanya digunakan untuk dia support ke arah multimedia. Tapi kalau kalau DisplayPort ya, itu biasanya untuk digunakan untuk game biasanya seperti itu, karena dia support frame rate 3 lebih tinggi lagi seperti itu ya. Nah, jadi modelnya bedanya cuman sebenarnya nggak ada ujungnya, tapi kalau kayak gini nancep ke HDMI pun juga bakalan bisa jalan. Begitu pula sebaliknya, HDMI nancep ke DisplayPort juga bakalan jalan ya. Itu jadi itu beberapa contoh dari soket untuk display monitor, jadi harus dipahamin biar teman-teman nggak salah. Nah, setiap monitor memiliki soketnya masing-masing ya. Ada yang memang dia ada semua, ada yang cuman VGA doang. Kalau monitor-monitor lama itu biasanya cuman VGA. Bentuknya kayak gini. Ini soketnya tadi VGA mana ya? Sorry. Nah, soketnya kayak gini untuk monitor lama. Terus kemudian ada juga modelnya kabel itu dari VGA ke HDMI, ada dari HDMI ke DisplayPort. Nah, itu macam-macam. Terus ada yang HDMI ke mini HDMI pun juga ada. Ya, tergantung. Biasanya soket ini itu selain dia ke monitor, dia juga ke arah apa? Ada yang tahu nggak? Ke graphic card ya, atau ke VGA juga namanya. VGA-nya beda ya. Jadi kalau VGA tadi untuk komputer nama virtual graphic array, kalau VGA di sini tuh ya aku agak lupa namanya. Seperti itu ya. Nah, biasanya kayak gitu ya. Jadi bukan cuma colokannya ke monitor, nyolok ke komputernya juga harus diperhatikan. Misalkan VGA-nya dia support untuk soket apa saja. Nah, itu perlu diperhatikan seperti itu. Ya, jadi itu terus kemudian, nah di sini selain proses itu tadi, nah ini proses dari frame buffer melalui alat inputan ya. Jadi dari keyboard, dari light pen, dari mouse tadi dia memprocessing melalui CPU ya. Terus kemudian yang membaca adalah CPU memori atau prosesornya. Terus kemudian dia mengarah ke grafik prosesor ya, grafik prosesor itu VGA itu tadi, dia mempunyai RAM ya, mempunyai memori juga, baru muncul frame buffer untuk ditampilkan ke arah display itu tadi ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah mekanisme untuk input dan output device-nya. Seperti itu. Nah, kalau ini kan tadi input untuk ke arah frame buffernya ya.
Seperti itu. Terus kemudian kalau ini adalah processing dari display prosesornya ya sampai memunculkan display. Jadi dia punya processingnya masing-masing ya. Display punya, terus untuk ke arah input atau output device-nya juga punya, terus frame buffer pun juga punya. Nah, semua komponen inilah yang dia memunculkan display seperti itu. Bahkan ada juga yang biasanya display dia support untuk dua monitor, itu juga ada biasanya seperti itu. Tapi tergantung komputer atau laptopnya dia support atau enggak. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, terus kemudian saya lanjut ya. Nah, frame buffer dia selain itu tadi dia menyimpan nilai warna yang disimpan dalam dalam format bit atau biner ya. Ada mulai dari 1 bit, 4 bit, 8 bit hingga 24 bit untuk true color ya. Ingat, untuk 1 bit itu nanti warna yang dikeluarkan adalah cuman monokrom ya. Itu biasanya untuk display-display lama. 4 byte itu mulai ke arah grayscale tapi belum benar-benar mulus ya. Nah, baru 8 bit itu sudah arah grayscale hitam putih ya. Apa namanya? Terus kemudian ke arah 16 bit mulai high color ya, sampai ke arah 24 bit sampai seterusnya di angka 64 bit true color. Nah, frame buffer dia menyimpan nilai warna dari sebuah apa namanya format bit atau format biner itu tadi ya. Nah, sampai sini cukup paham? Paham ya? Jadi ternyata memang display itu ada processingnya sampai dia memunculkan display, tidak sekedar kita nyolokkan langsung muncul display, tidak ya. Tetap ada processingnya di situ ya. Makanya biasanya zaman dulu ya, kalau misalkan ada beberapa device, misalkan kalau kita ngelepas kabelnya, biasanya itu dialamin ini untuk kabel VGA tadi ya. Nah, kalau misalkan dilepas kita tancepin lagi, biasanya dia displaynya nggak bakal langsung muncul, harus di restart dulu, harus dimatikan dulu. Tapi kalau HDMI sudah support ya. Jadi kalau bentuk kabel VGA kayak gini tadi, kalau misalkan kita lepas monitornya atau mungkin apa ya, copot lah ya. Nah, biasanya harus dimatikan dulu. Tidak bisa kita langsung tancepin muncul lagi, enggak. Harus ada di restart dulu karena dia mereset dari apa namanya processing displaynya itu tadi. Tapi untuk HDMI itu tidak berlaku. Jadi HDMI itu bisa langsung cepat lepas atau copot, lepas atau copot. Jadi lebih enak seperti itu. Dan yang sering digunakan ya saat ini adalah HDMI. Biasanya juga digunakan untuk display ke apa namanya? Display ke apa itu namanya yang memunculkan gambar itu proyektor ya. Nah, di proyektor biasanya banyak juga soket-soketnya bermacam-macam mulai dari VGA hingga hingga HDMI. Oke, saya balik lagi. Terus kemudian selain itu ya ada di frame buffer sendiri terdiri dari 4 komponen ya. Nah, yang pertama ada color buffers, ada deep buffer, stencil buffer, dan yang terakhir ada accumulation buffer ya. Jadi ini ya, lumayan ribet ya teknologi display ya. Selain teknologi LED, LCD, terus CRT, ternyata dia juga punya proses yang rumit juga ya, seperti itu. Nah, saya bahas dulu soal color buffer. Nah, kalau color buffer dia berisikan indeks warna atau warna RGB dan nilai alfa dari sebuah display ya. Nah, ini nanti kaitannya ada namanya OpenGL, bukan OpenCV ya. Kalau OpenCV kan Open Computer Vision ya. Nah, OpenGL itu sama dengan hampir sama dengan OpenCV, cuman di sini kaitannya adalah
dia bahasa pemrograman untuk graphic language ya. Jadi OpenGL graphic language. Jadi itu bahasa pemrograman untuk bahasa grafis seperti itu. Nah, ini nanti ada materi sendiri soal OpenGL itu seperti apa ya. Terus kemudian di buffer untuk OpenGL ya biasanya ada color buffer system di kanan dan kirinya. Terus kemudian ada tampilan stereoskopik ya, nanti saya jelaskan. Terus kemudian untuk depan dan atas color buffer pembantu dari sebuah color buffer itu sendiri ya. Jadi misalkan kalau di OpenGL nanti color buffer itu sangat berpengaruh karena nanti itu berkaitan dengan gambar itu terlihat lebih bagus lagi atau lebih menarik lagi atau lebih nyata lagi seperti itu ya. Jadi nanti color buffer itu kaitannya dengan rendering juga, rendering gambar ya seperti itu. Nah di sini ya proses dari color buffer ya. Jadi setiap kemarin sempat udah belum ya? Udah tak jelasin belum soal bit warna? Udah ya harusnya ya. Udah ya. Nah, di sini adalah proses dari color buffer ya sampai dia memunculkan warna. Jadi misalkan di sini pixel dari frame buffer ya terdiri dari banyak di sini ya misalkan. Nah, setiap pixel dia membaca channelnya masing-masing. Dari mulai RGB-nya ada berapa bit, green-nya ada berapa bit, hingga blue-nya ada berapa bit seperti itu ya. Nah, terus kemudian ditampilkan ya. Jadi bukan waktu itu. Jadi dia seperti di konversi ya. Ada apa namanya? Konversi antara digital to analog ya dari frame buffer itu sampai dia memunculkan pixel itu tadi. Nah, di sini tertulis 15 bit color. Kenapa 15 bit color? Karena memang masing-masing channel terdiri dari 5 bit ya. R-nya 5 bit, green-nya 5 bit, hingga blue-nya 5 bit seperti itu. Nah, itu adalah color buffer. Dia yang mengindeks sebuah warna dari RGB atau warna nilai alpha seperti grayscale dan semacamnya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Terus selanjutnya ya masih berkaitan dengan frame buffer yaitu namanya stencil buffer ya. Sesuai namanya stencil itu adalah untuk menggambar ya biasanya itu batasan ya kita jadi stencil gitu ya. Nah, dia digunakan untuk membatasi membatasi dan menggambar bagian-bagian tertentu dalam sebuah pixel. Dia yang mengatur gitu ya. Nah, stencil buffer adalah buffer dari color buffer yang digunakan untuk menyimpan informasi kedalaman dan area tertentu. Kayaknya ini kelewatan. Oh sorry. Ya, saya jelaskan dulu deh ya. Nah, apa namanya stencil buffer menyimpan informasi kedalaman dan area tertentu yang akan diubah oleh proses rendering selanjutnya ya. Jadi saat gambar itu mulai di rendering. Nah, ini nanti berkaitan dengan rendering ya. Jadi color buffer, stencil buffer ya itu kaitannya dengan sebuah rendering dari sebuah gambar seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi dia dari color buffer berbentuk seperti ini ya. Terus kemudian sebelum jadi itu dia diterjemahkan untuk batasan yang dinamakan stencil buffer ya. Nah, setelah di stencil test bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah indeks warna, ada angka 0 dan angka 1 ya. Nah, itu berkaitan dengan RGB ya, teman-teman ya. Kalau angka 0 dan angka 1. Oh, monokrom juga seperti itu, saya lupa. Nah, sebelum itu ada namanya deep buffer ya. Nah, deep buffer itu adalah untuk menyimpan kedalaman nilai dari setiap pixel. Nah, erat kaitannya dengan rendering juga ya. Jadi dia sebuah buffer atau ruang penyimpanan dalam memori komputer
yang digunakan untuk menyimpan informasi kedalaman atau jarak relatif suatu objek terhadap kamera atau pandangan pengamat pada saat rendering gambar 3D. Nah, ini nanti kaitannya dengan OpenGL dan kita berbicara soal grafik processing unit atau VGA ya. Nah, di sini ada gambar sebelum di rendering ya, bentuknya agak sedikit patah-patah ya. Nah, ini setelah proses rendering ya, ada di buffer, ada kedalaman hingga dia lebih kelihatan halus, lebih kelihatan menarik lagi warnanya ya, jadi tidak patah-patah seperti yang bawah ini. Nah, ini kan setiap bagian warnanya itu dia patah-patah ya. Tapi kalau sudah di rendering dengan proses tadi, dia lebih halus lagi, seperti itu. Nah, kalau rendering biasanya yang berpengaruh itu bukan dari CPU saja. Ya, kalau proses rendering kan yang paling berpengaruh adalah GPU atau VGA-nya ya. Nah, video graphic array. Nah, itu yang paling berpengaruh. Jadi biasanya kan VGA ada ya yang sampai puluhan juta harganya ya. Karena memang dia bisa memiliki processing untuk grafik yang lebih baik, nah, seperti itu. Makanya kenapa biasanya kalau grafik card itu bisa mahal banget. Ada ya yang di sini mungkin suka ngulik tentang hardware dari komputer ya. Kalau grafik card sendiri bisa sampai puluhan juta, bisa lebih mahal daripada satu set CPU, seperti itu. Nah, terus kemudian stensil buffer udah, dan yang terakhir adalah accumulation buffer ya. Nah, accumulation buffer adalah salah satu jenis buffer dalam grafika komputer yang digunakan untuk mengakumulasi atau menumpuk hasil rendering dari beberapa frame atau iterasi rendering ya. Jadi dia yang mengakumulasikan. Nah, biasanya ini nanti kaitannya dengan itu tadi. Nah, kemudian accumulation buffer biasanya digunakan dalam aplikasi grafis yang memerlukan efek-efek khusus seperti motion blur atau depth of field atau sebuah misalkan kalau di gambar itu gambar belakangnya ngeblur gitu ya. Nah, biasanya itu efek kayak gini itu sering digunakan untuk game-game tinggi ya. Game-game yang dia butuh grafik yang sangat besar atau yang sangat bagus. Contohnya misalkan game apa ya? Game seperti di sini ada yang suka game nggak sih? Game PC itu ada yang besar itu Call of Duty, terus Assassin's Creed. Nah, itu yang butuh VGA dengan spek yang lumayan besar ya, karena memang dia bisa memunculkan grafis atau bisa juga menampilkan efek-efek yang bisa menarik lagi. Jadi kayak lebih kelihatan nyata saja seperti itu. Nanti saya jelaskan ada di materi seputar OpenGL karena memang itu masih kaitannya dengan grafika komputer ya. Nah, terus seperti ini bentuknya accumulation ya. Jadi semakin bagus, semakin baik pula gambarnya. Ini kurang kelihatan jelas sebenarnya. Ya, jadi dari beberapa frame sampai dia benar-benar halus, seperti itu. Nah, itu adalah diakumulasikan dari semua buffer yang muncul ya, seperti itu. Jadi buffer itu adalah pixel-pixel dari atau nilai warna dalam sebuah format gambar ya. Itu kaitannya dengan display juga dan grafika juga seperti itu. Oke, sampai sini ya materinya seputar perdisplayan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham sampai sini? Suara saya masih jelas ya? Jelas Pak, jelas. Masih ya. Aman ya. Jadi itu adalah processing dari sebuah
monitor ke arah VGA terus sampai ditampilkan di layarnya ya yang diproses oleh CPU seperti itu. Jadi bukan cuman CPU-nya saja yang memproses tapi display juga memproses. Nah, saya mau nanya, dulu ada mata kuliah yang seputar hardware dan software enggak? Ada enggak sih? Yang berkaitan dengan hardware dan software? Jadi kayak dikenalkan prosesor itu seperti ini, RAM itu seperti ini, ada nggak? Biasanya sih pengenalan komputer atau mata kuliahnya hardware software. Ada nggak dulu? Semester 1 atau semester 2 gitu? Ada nggak? Kalau nggak salah di semester 1 deh, Pak. Apa nama mata kuliahnya? Pengantar Pengantar teknologi informasi apa? pengantar teknologi informasi ya. Itu ada tentang hardware software ya. Bener ya? Jadi Kalau soal nggak salah sih ada ya kalau nggak salah. kalau nggak salah, lupa ya mestinya. Jadi yang dijelaskan soal motherboard, prosesor, terus power supply, random access memory, RAM sampai ROM, terus ada graphic card itu VGA, terus display ada monitor gitu-gitu paling dia ya, dikenalkan harusnya sih ada. Ya seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Habis ini saya mau sedikit discuss soal tugas untuk UTS-nya ya teman-teman. Progresnya sudah sampai mana dan sudah apa saja yang dikerjakan. Belum ada? Aman ya? Gih, aman. Oke, terus kemudian berkaitan dengan tugas ya, sudah sampaikan di awal untuk tugas di teori grafika itu berkaitan dengan tugas di UTS juga ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah mulai dikerjakan, mulai dicicil ya, paling enggak karena kita UTS itu di bulan Mei ya, kalau di kalender, kalau tidak salah di pertengahan bulan Mei ya. Berarti otomatis tugas juga sudah harus beres. Nah, terus kemudian untuk grafika ini minggu depan minggu depan bukan minggu depan ya. Setelah hari raya, sorry. Setelah hari raya itu ada pertemuan nanti saya saya wajibkan teman-teman untuk mempresentasikan hasil jurnal yang sudah teman-teman buat berkaitan dengan grafika komputer seperti itu. Oke? Jadi dibentuk presentasi, dibuat serapi mungkin, dibuat sebagus mungkin dan semenarik mungkin ya. Nanti untuk presentasinya misalkan belum 100% itu tidak masalah. Yang penting ada yang berkaitan dengan topiknya sudah ketemu, terus sudah mulai nyicil ke arah abstraksinya, terus sampai misalkan pendahuluan. Nah, kalau syukur-syukur kalau sudah selesai berarti ke arah penelitiannya itu berkaitan dengan apa. Nah, itu bisa dipresentasikan seperti itu ya. Dan ingat tugas ini adalah individu ya dan finalnya ada di UTS. Jadi UTS teman-teman tinggal mengumpulkan bentuk jadi jurnalnya itu yang berkaitan dengan grafika komputer. Oke. Nah, sampai sekarang saya mau menanyakan beberapa kira-kira untuk topik yang sudah dibahas apakah ada masalah atau sudah aman misalkan. Kemarin kan saya suruh melihatkan bikin draft untuk judulnya ya. Judul dari jurnalnya apakah sudah dibuat kira-kira? Mas Mufid mungkin, Mas Ilham, Mas Edi, apakah sudah ada atau masih bingung nih mau bikin apa? Kira-kira bisa dikonsultasikan, monggo silakan. Masih bingung, Pak.
Masih bingung. Bingungnya di mana Mas Habibi? Bingung nanti nyari ini apa materinya nanti. Bingung nyari materinya. Oke, jadi saya kasih clue di sini sebenarnya biar lebih enak itu kuncinya adalah teman-teman sering baca jurnal yang terkait juga. Jadi itu nanti bisa jadi referensi. Seperti itu ya. Saya tidak apa ya, tidak mengharap jurnalnya bagus atau tidak karena itu relatif ya teman-teman ya. Jadi paling enggak teman-teman bisa membahas sedikit karena nanti berkaitan dengan skripsi teman-teman juga ya. Teman-teman harus tahu topik apa yang nanti bakal dibahas di skripsi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk di grafika banyak topik yang bisa dibahas ya. Mulai dari seperti ini tadi, misalkan teman-teman mau bahas seputar display juga tidak masalah. Terus atau mau bahas tentang image processing juga monggo. Terus misalkan mau bahas seputar apa ya tentang multimedia juga silakan. Banyak ya. Karena grafika komputer memang sangat luas. Misalkan mau bikin media pembelajaran juga boleh, terus mau menerapkan metode ini itu untuk image processing juga terserah, bebas pokoknya. Ya. Nah, itu yang bisa diambil topik. Jadi dari awal misalkan nah ini kaitannya juga dengan pengolahan citra itu juga bisa dibahas ya teman-teman ya. Metode apa misalkan image processing. Nah itu karena masih 11-12 masih erat kaitannya dengan pengolahan citra. Misalkan teman-teman bikin salah satu metode untuk mendeteksi wajah menggunakan metode ini misalkan seperti itu. Nah itu bisa. Terus misalkan untuk pengenal pola, nah itu juga bisa, terserah monggo silakan. Saya bebaskan. Yang penting berkaitan dengan grafika komputer itu lagi, seperti itu ya. Di sini sudah ada yang dapat judulnya kira-kira atau belum semua? Coba yang sudah ada bisa raise hand atau angkat tangan. Belum ada sama sekali ya? Belum, Pak. Wah, belum. Masih pada bingung ya sepertinya ya teman-teman ya. Coba saya share deh. Ini kemarin ada pekerjaan dari teman kelas sebelah, nanti bisa jadi referensi. Nah, kebetulan udah jadi bentuknya ya. Udah selesai. Sebentar. Oke. Oke, analisis performa. Nah, ini. Ini kayaknya sudah tak tampilkan kemarin harusnya ya. Udah belum ya? Udah apa belum ya? Kayaknya Bapak sudah ngasih semacam contoh gitu, Pak. Cuman nggak tahu yang punya kelas sebelah apa bukan. Oh gitu ya. Coba tak tampilkan lagi ya. Jadi ini yang untuk kelas reguler ada satu orang yang sudah selesai. Jadi ceritanya adalah dia itu kemarin pernah ikut apa ya? Ikut semacam bootcamp, terus kemudian disuruh bikin jurnal ya. Nah, waktu itu jurnalnya berkaitan dengan grafika, terus kemudian dia kumpulkan. Saya tidak masalah seperti itu. Asalkan dia paham apa yang dia bahas. Nah, ini ya, jadi dia bikin jurnal tentang analisis performa Convolutional Neural Network atau CNN menggunakan arsitektur AlexNet dan Optimizer Adam untuk klasifikasi gambar batu dan gunting dan kertas ya. Nah, ini ada kaitannya dengan mata kuliah pengolahan citra ya.
Nah, di sini teman-teman bisa bahas kenapa dia memilih judul ini ya, bisa dibaca ini. Nah, misalkan batu gunting kertas adalah salah satu permainan tradisional yang cukup populer dan sangat mudah dimainkan. Ingat ya, batu gunting kertas lah ya. Nah, gestur tangan yang berbeda-beda saat merepresentasikan bentuk batu gunting kertas akan menghasilkan karakteristik yang unik sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan uji coba algoritma deep learning, khususnya untuk klasifikasi sebuah gambar. Nah, salah satu metode atau teknik yang paling baik dan efektif, dia menggunakan klasifikasi gambar CNN, Convolutional Neural Network. Dalam studi kasus ini, model CNN dibangun menggunakan arsitektur AlexNet. Nah, jadi dia ada metodenya, bukan metode, jadi ada metodenya, terus ada yang dianalisis apanya gitu ya. Yang dianalisis kan ini lebih ke arah performanya ya. Performanya dari CNN ya. CNN itu adalah salah satu aspek dalam klasifikasi gambar. Nah, metodenya menggunakan arsitektur AlexNet dan optimizer Adam. Nah, ini adalah salah satu metode. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman bisa mulai tulis ya pendahuluan. Nah, ini biasanya rata-rata kayak gini itu kita untuk jurnal yang terkait ya. Jadi teman-teman tinggal bukan disamakan bukan ya, tapi di kira-kira yang terkait nanti bisa dimasukkan, misalkan seperti itu ya. Contohnya misalkan kalau teman-teman cari arsitektur AlexNet dan arsitektur, nah pasti muncul ya. Nah, arsitektur untuk CNN ya, AlexNet. Nah, di sini ada nah, ini kan sebenarnya hampir sama ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, Convolutional Neural Network CNN AlexNet ya. Cuman yang beda adalah saya nggak tahu ini menggunakan MATLAB ya. Cuman di sini objeknya yang berbeda. Pada citra daun tanaman kopi ya. Kalau di sini kan tadi yang dilihat adalah apa tadi? Batu gunting kertas ya, seperti itu. Itu yang dilihat. Tapi kalau di sini yang dilihat adalah daun tanaman kopi. Nah, seperti itu. Banyak jurnal-jurnal yang bisa teman-teman coba cari yang berkaitan. Nah, tinggal nanti kira-kira apa ya yang topik mau saya ambil, misalnya seperti itu. Tidak harus benar-benar bagus, enggak. Yang penting teman-teman sudah bisa mulai merangkai untuk bikin jurnal itu seperti apa sih. Karena memang kan sebelumnya belum pernah ya teman-teman ya. Belum pernah bikin ya di mata kuliah yang lain ya. Nah, karena ini berkaitan dengan teori, jadi saya ingin teman-teman mulai bisa mengeksplor untuk bikin jurnal yang itu seperti apa gitu ya. Tidak harus bagus, saya tidak melihat oh ini bagus, yang penting sih biasanya lebih ke arah idenya menarik atau enggak topik yang dibahas. Seperti itu. Sama dengan nanti kalau teman-teman disuruh mengerjakan skripsi kan itu di situ pasti ada bab 1 sampai bab 3 ya. Bab 1 itu biasanya isinya pendahuluan, itu ada latar belakang masalah, ada batasan masalah, terus kemudian ada apa namanya? Latar belakang masalah, apa namanya? Batasan masalah, terus ada tujuan tujuan penulisan atau tujuan skripsinya seperti itu. Nah, baru nanti bab 2 itu kalau nggak salah lebih ke arah teorinya ya, teori yang membahas itu. Nah, baru ketiga itu adalah hasil dari skripsinya. Nanti itu ada kesimpulannya, ada hasilnya. Kurang lebih ya 2 semester 7 kalau tidak salah. Teman-teman itu udah mulai mengerjakan skripsi gitu ya.
Jadi bisa jadi pembelajaran buat awal-awal. Oke, seperti itu. Jadi ingat ya, minggu depan pertemuan ke-7 ya. Teman-teman saya wajibkan untuk mempresentasikan hasilnya ya, seperti topik yang dibahas, terus isinya seperti itu. Oke, aman ya. Kemarin kan coba, kemarin saya tawarkan untuk kelompok atau di individu nggak sih sebenarnya tugasnya? Kok kayaknya kalau individu keberatan. Tak tawarkan individu kan ya? Ingat saya sih individu. Oke, jadi itu silakan nanti mulai dikerjakan karena lebih cepat lebih baik biar tidak buru-buru nanti ya, buru-buru terus hasilnya kurang maksimal, jadi bisa dicicil mulai dari sekarang. Terus kita masih ada jeda kurang lebih 1, 2, 3 minggu ya, lumayan bisa untuk dikerjakan seperti itu. Oke, masih ada waktu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Bentar. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai sekian dulu untuk perkuliahan pada malam hari ini ya. Iya, Pak. Ini muncul suara nggak? Ada yang nelpon. Oke, saya cukup. Lebihnya mohon maaf ya. Marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Sampai ketemu lagi nanti setelah kita masih ketemu besok ya, teman-teman. Sorry. Jadi untuk mata kuliah teori grafika kita ketemu lagi setelah hari Lebaran ya, teman-teman ya. Nah, tetap semangat. Kalau misalkan nanti ada yang mau konsultasi seputar tugas, monggo silakan, tidak masalah ya. Nanti bisa langsung japri saja ke WA saya. Oke? Seperti itu ya teman-teman. Saya tutup dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Siap. Terima kasih. Pak.